Terima kasih kepada Gembala Sidang, staf penggembalaan di tempat ini yang kembali mempercayakan saya ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika disampaikan, saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu pribadi masing-masing. Ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya senyum. Amin. Karena tidak ada waktu, baru minggu kemarin saya tidak ada semua. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Amin. Saya berkata, Tuhan, saya mau berkata apa? Saya tidak tahu Ibu Ida seperti apa, Ibu Risma seperti apa, Ibu Karen, saya tidak tahu Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan tahu. Amin. Saya akan bawa sepertinya hari ini seperti dunia sinetron. Jangan tegang Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu tegang, saya juga jadi tegang. Walaupun saya tahu saya mungkin tidak wajah-wajah ini saya udah kenal, mungkin hanya ada satu WL, saya belum. Nama saya Yurike Karinda, saya dari Bangka Belitung, orang Manado. Ya. Puji Tuhan, saya berkata Tuhan. Sampai biasanya ketika ditugaskan langsung saya mempersiapkan diri, apa Tuhan? Nah, dapat Ibu Ceyunce ini paling tahu. Biasanya saya sudah siapkan beberapa hari, sudah mendekati saya mau siapkan, itu bisa berubah. Itu bisa berubah. Benar ya? Beberapa kali tiba-tiba Tuhan kok nggak connect banget. Ada apa? Tapi dari hari saya dikatakan mau mulai ini saya udah dapat apa yang harus saya katakan. Beberapa kami ke Tangerang kemana, saya masih bertanya, apa benar Tuhan? Apa benar? Karena semua sayanya enjoy saja. Kenapa seperti ini ayatnya? Tapi Tuhan lebih tahu. Mari kita buka ayat kita, ayat pokok kita, Mazmur 56 ayat ke-9. Ada yang tahu kira-kira seperti apa? Mundur satu ayat. Mulai ayat ke-9. Oke, sudah ketemu. Mari sama-sama berdiri bersama saya. Kita bacakan ayat ini, satu ayat saja. Bersama-sama, paling tidak suara kita didengar oleh samping kiri, samping kanan, dengan tidak berkejar-kejaran. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca sama-sama 2, 3. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh dalam hidupku. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dipersilakan duduk. Tadi kita nyanyi, saya dicintai, aku dicintai Tuhan. Kok kata hari ini, sengsaraku, engkau yang menghitung. Sengsaraku, engkaulah menghitung. Air mataku, kau tampung dalam kiblatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur. Namun ku percaya ini sudah jadi kubahan. Tidak ada manusia yang mau kata ini terjadi dalam hidupmu. Tolong angkat tangan, siapa yang mau sengsara? Ada? Ada? Tapi kita belajar. Kita tidak mau. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan atau dikehendaki Tuhan masuk di situ, harus seperti apa? Saya akan bawa satu tokoh dalam Alkitab. Tolong bantu saya ya. Pasutri dalam perjanjian lama ada siapa-siapa? Adam, Hawa. Tolong bantu dong. Adam dan Hawa.
Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, ada lagi Yakub, Rahel. Ya, inilah saya stop, nggak usah lanjutkan. Saya akan berkutat dalam kisah kehidupan Yakub. Lebih lagi, saya akan lebih berfokus kepada tadi Yakub dan siapa? Rahel. Tapi saya akan fokus kepada figur Lea. Oke, mari kita buka Kejadian 29 ayat 27. Kejadian 29 ayat 17, maaf. Kejadian 29 ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Pasti. Mana cowok-cowok? Halo Pak. Dua cewek cantik ada di depanmu. Yang satu, Lea tidak berseri matanya, dari mata aja dia tidak berseri. Rahel elok sikapnya, cantik parasnya. Ayat sebelumnya malah dikatakan dia rajin, dialah yang menggembalakan domba ayahnya. Halo Okta, kalau Anda diberi pilihan, mau yang mana? Ini cuma coba, itu udah cerita lama, jadi kamu saya kasih kesempatan memilih, Lea atau Rahel. Anak baru dia aja deh. Halo, kamu milih siapa? Bukan, mereka berdua tidak ada. Saya cuma kasih kalau seandainya kamu diberi pilihan, Lea atau Rahel. Nggak usah dengar bapakmu, hari ini saya minta pendapatmu. Saya bantu ya. Kamu pasti pilih yang cantik kan? Yang elok parasnya, apalagi rajin. Benar, pilihanmu bagus. Jangan takut, dia pasti memilih yang terbaik. Nah, Yakub melihat ketika dia ketemu Rahel, dia langsung tertarik. Oke, saya bingung kalau saya bercerita seperti ini. Sepertinya ya, kita mulai, bantu saya baca ayat 16, sama-sama kita baca. Tolong dibantu LCD ya. Ayat 16 saya baca, 17 jadi genap saya, ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan baca sampai ayat 20. Ayat 16, Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda. Selanjutnya, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Dia bekerja, dia malah menawarkan diri, saya mau bekerja untuk mendapatkan si Rahel. Bukan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, 7 tahun. Bukan Laban yang minta 7 tahun itu, dia sendiri yang minta. Saya mau bekerja 7 tahun. Seandainya Laban bilang 10 tahun, dia pasti iya. Saya yakin dia pasti iya. Tapi
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, kita semua tahu cerita ini. Kalau zaman ini, zaman sekarang dibikinkan sinetron, ini pasti luar biasa. Dia sudah bekerja, rajin, apa aja disuruh oleh Laban, itu omnya. Tapi jadinya mertuanya. Tapi dia bekerja untuk mendapatkan idaman hatinya. Memang pujaan, dia bekerja 7 tahun, dianggap sebentar saja. Orang kalau lagi falling in love, apa aja. Tapi apa yang dihadapi? Kita pasti tahu, kita sudah banyak mendengar kisah ini. Siapa yang dikasih? Lea. Yang tidak berseri sebenarnya yang dia minta, yang dikasih ini. Alasan seorang bapak, alasannya di zaman itu adik tidak boleh mendahului kakak. Yang lebih muda tidak boleh, jadi dibawalah Lea. Yakub tertipu. Tapi apakah dia bilang? Tapi kita lihat di sini. Saya lebih fokus kepada Lea hari ini. Oke, kita sisihkan Yakub, kita sisihkan sedikit, kita akan menyinggung Yakub dan Rahel. Tapi saya lebih memikirkan figur Lea. Dari kecil dia merasa, aduh saya kurang. Ketika benar menatap kaca, pastikan zaman itu udah ada ya kaca, nggak tahu ada apa. Intinya ketika melihat, kok adek cantik, saya begini ya, saya kurang ya, apa salah saya? Kita terlahir di keluarga mana? Kita terlahir seperti apa? Kita terlahir di mana? Tidak ada saya bisa meminta. Kita tidak bisa, oh saya harus lahir di keluarga orang kaya supaya saya tercukupi. Pernahkah seorang bayi memilih? Tidak. Lea tidak pernah berpikir, dia waktu bayi dia tidak pernah memilih, saya begini aja deh. Tidak. Posisi Lea. Ketika berdiri, Yakub lebih memilih Rahel. Ada kekecewaan tidak? Seandainya kita menempatkan diri kita di posisi Lea. Yang dipilih adek. Padahal kan saya kakak. Tapi saya sadar, saya kurang cantik. Saya angkat tema hari ini. Tidak dicintai, tapi dimuliakan. Amin. Yang benar, Lea itu dimuliakan. Proses hidup. Ada beberapa hal, saya akan masuk, ada beberapa hal, ada 4 hal di sini mengenai Lea. Yang pertama tadi, Lea tidak membantah ayahnya. Dia sudah tahu kan, Yakub cinta Rahel. Malam itu bapaknya bangun, Lea sini Lea, yuk nih ikut. Dikasihlah kepada Yakub. Seandainya dia anak yang tidak tahu, tidaklah Pak, ketemu aja Yakub. Tapi kalau di depan saya, di depan Lea, saya kan tidak diperhatikan, dilirik pun kagak. Bisa tidak hari malam itu dia tidak masuk? Sebenarnya bisa. Tapi dia taat di bawah. Ketika sudah menikah, ketika saudara ada di bawah, apakah Yakub berterima kasih? Yuk. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, ayat 23, tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri Lea. Lagi pula
Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi ayat ini kita perhatikan, pada waktu malam tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja? Di depan Rahel, di depan Lea yang baru semalam, suami langsung berbantah dengan mertua tentang saya. Misalnya saya mendapatkan saya Lea ya, papiku masih ada di situ. Suami langsung, kan saya nggak mau dia. Halo ibu-ibu, kan saya tidak suka dia. Kenapa dia yang kau bawa, mertuaku yang baik hati? Enak aja ya aku ngomong, tapi perasaan seorang Lea sakit, sakit, sakit banget. Baru malam pertama langsung ku dengar ternyata memang jelas-jelas dia bilang dia tidak cinta saya. Betapa sakitnya. Adakah Lea lari? Nah, yang kedua, kalau tadi Lea taat kepada ayahnya, yang kedua Lea sabar. Sakit, sakit. Sabar menjalani proses. Dia tidak lari. Kalau zaman sekarang kita merasa tidak dicintai, ya sudah, pulangkan saja aku pada. Ya, kan baru 1 hari. Bisa. Enggak lah. Ternyata bukan kata orang dia tidak cinta saya. Saya mendengar sendiri. Suamiku berkata kepada ayah saya, untuk Lea untuk Rahel saya bekerja, bukan untuk ini. Lea sakit. Kedua, pada malam, pada hari yang ke-8 selanjutnya bisa dibaca. Jalanilah 7 hari. Ketika Yakub berkata, kan gini, genapi dulu 7 hari pernikahanmu dengan anakku ini, dengan Lea. Kemudian anakku yang lain akan kuberikan kepadamu. Baru 7 hari. Jadi hari yang ke-8 hadirlah Rahel. Waduh, saya ingat lagu Manado. 1 kadera, torang 2, torang 3, mau duduk akang suami istri. Udah lama, saya udah lupa juga. Cuma ketika saya mempersiapkan ini, saya ingat. Sebenarnya posisi ini bisa saja Rahel mundur. Mundurlah dalam keseharian saya tidak dicintai, dan benar-benar saya dengar sendiri. Kalau cuma apa kata orang saya mungkin tidak percaya, tapi ini saya dengar sendiri di depan saya seperti itu. Saya tidak bisa apa-apa lagi. Kalau seperti itu, Lea bisa saja mundur. Tapi apa yang dia lakukan? Bagian yang ketiga, dia terus berusaha. Dia terus berusaha jalani ini. Buktinya dia melayani Yakub seperti istri yang memang benar-benar istri. Lahir anak pertama. Namanya ayat yang ke-32. Lea mengandung, ayat 31. Ketika Tuhan melihat, ketika kita ada dalam posisi seperti ini, jangan lari. Amin. Jangan menghindar.
Karena kita tidak tahu rancangan Allah ke depan seperti apa. Lea, sekalipun dia sudah dengar, dia tahu perlakuan, dia tidak mundur. Alhasil, ketika Tuhan melihat, sebagai anak Tuhan, teruslah kita ada. Sekalipun di posisi yang sebenarnya saya tidak mau ada di sini. Saya isi sedikit dengan kesaksian. Ketika kami ditempatkan di Bangka, tahun pertama saya berkata, Tuhan, saya tidak pernah mimpi harus ke Bangka, apalagi makanan seperti ini Tuhan. Orang Bangka tidak ada cabai, tidak ada rica. Ketika makan, ayo tante makan. Aduh, makanan apa ini? Saya mulai berbantah. Saya mulai mengeluh, Tuhan. Satu lagi, baru setahun saya di sana. Panggil telepon, mami telepon, Ike pulang. Mau pulang. Semua pada bekerja jadi PNS. Namamu ada. SK-mu sudah keluar. SK PNS sudah keluar. Pulang saja. Biarlah lagi di sana. Nanti Tuhan pasti isi hamba Tuhan di sana. Dilema. Saya berkata, Tuhan, saya memang waktu kuliah saya tidak bilang saya harus jadi PNS, Tuhan. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, bahwa saya untuk keluar dari area pelayanan. Karena keluarga besar kami semua pendeta. Pendeta, gembala di sini, gembala mulai opa, oma, ini semua. Saya tuh posisinya ke-6. Ini, dan anak saya Rivo sekarang ke-7. Saya bilang, cukup Tuhan, sudah banyak, jadi saya mau kuliah pokoknya. Akhirnya saya mau kuliah, satu tujuan supaya orang tahu, orang pendeta, tapi ada sarjana satu tidak apa-apa. Satu, karena memang semua PDM, PD, apa PD. Saya mau SPD, ada S dulu di depan. Kuliah benar-benar jadi, berhasil. Waktu itu ditawarkan untuk kuliah S2 di Goethe Institut sini. Disuruh siapkan 10 juta, saya bilang, Tuhan, 10 juta besar banget. Karena waktu kuliah saya pembiayaannya sangat minim. Beasiswa dari awal sampai akhir. Sampai saya sudah wisuda, masihlah masuk batas terakhir bulan September. Proses. Saya memilih, saya tetap ada dalam pelayanan. Sekalipun semua orang mengejar yang namanya gaji bulanan. Saya mulai berpikir, Tuhan, gaji bulanan golongan 3A 3 juta. Waktu itu saya nggak tahu lagi sekarang 3 juta. Kalau saya di sini ada nggak Tuhan 3 juta per bulan? Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Bukan 3 juta, lebih dari itu Tuhan selalu berikan. Artinya saya dapat mungkin 3 juta, tapi saya tidak mengalami damai sejahtera. Tuhan bawa ke suatu tempat yang sebenarnya saya tidak mau. Lea, dia dibawa ke situ. Dia tidak mau, tapi dia dibawa oleh ayahnya menjadi istri Yakub. Sudah di depan Yakub pun tetap Yakub ngomongnya selalu Rahel cantik. Waduh, betapa sakitnya hati ini. Tapi dia terus berusaha. Buktinya anak pertama lahir, Ruben. Tahu nggak artinya Ruben? Kalau kita baca di anak-anak Yakub mulai ayat 31 akan ketemu. Ruben artinya Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Anak pertama lahir, dia berkata, Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Hari-hari saya menangis,
Mataku mungkin tidak terlihat air mata, tapi batinku selalu menangis. Tuhan perhatikan, dia kasih satu hadiah. Apakah Yakub langsung dekat? Kita lihat anak kedua hadir, Simeon. Simeon mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dari nama-nama anak-anak yang dilahirkan oleh Lea itu ada artinya. Lahir Simeon. Kalau tadi Tuhan memperhatikan sengsaraku, kedua, lahir anak kedua, Tuhan sudah melihat aku tidak dicintai. Apakah dengan lahir Simeon akhirnya saya dicintai? Lihat anak yang ketiga, Lewi. Lewi artinya suamiku akan lebih dekat. Pada bagian yang ketiga ini, usaha Lea. Dia terus berusaha. Dia terus berusaha untuk mencari, untuk mendapatkan cinta Yakub. Ketika anak pertama, dia bersyukur, oh Tuhan lihat sengsaraku. Anak kedua, Tuhan tahu. Dan anak yang ketiga, aduh, mungkin dengan akhirnya anak ketiga, suamiku akan dekat. Kenyataannya, stop untuk berharap cinta suami. Ayat bagian yang keempat. Kalau bagian pertama tadi taat kepada Bapa, bagian kedua sabar hadapi proses hidup, bagian ketiga terus berusaha, dan yang bagian keempat ubah fokus. Ayat anak pertama tadi, Tuhan memperhatikan kesengsaraan saya untuk mendapatkan suami, saya sengsara. Nah kedua, Tuhan dengar aku tidak dicintai. Anak yang ketiga, Tuhan tahu mungkin dengan ini suamiku akan lebih dekat. Mulai ayat anak yang keempat, dia ubah fokus. Pandangan Lea melalui nama anak-anaknya, dia ubah. Coba kita baca Isakar, anak selanjutnya. Ayat yang ke 25. Tolong dibantu 25. 35. Ya, 35. Oke, sama-sama kita perhatikan ayat ini. Yehuda mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Anak pertama dia lihat dia dan suami. Anak kedua dia lihat dia, dirinya dan suami. Anak ketiga seperti itu. Tapi mulai anak yang keempat, ubah pola pandangan dia. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mengubah, jangan mengharap orang, jangan berharap kepada A, B, C. Ketika Anda berharap kepada manusia, engkau pasti kecewa. Men, sekalipun dia baik hari ini, baik besok, belum tentu tahun depan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Lea, dia kembali mengubah. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Anak selanjutnya kita lihat Isakar. Isakar artinya Allah memberi upah. Kalau kita baca tetap ada di situ. Sudah mungkin boleh bantu.
Isakar, anak mulai ketika dia mulai mengubah pandangan, pola pandang dia. Kalau tadinya mengharapkan suami dan sekarang dia kepada Tuhan. Isakar, anak selanjutnya. Lalu kata Lea, Allah telah memberi. Isakar tadi barusan. Nah, Allah telah memberi upah karena aku telah memberi budak. Kita lihat, Allah memberi upah. Ketika dia mulai bersyukur kepada Tuhan, ketika dia tidak berharap cinta suami, tapi dia meminta kepada Tuhan, Tuhan mulai terus memberkati dia. Aku akan bersyukur dan kali ini Allah memberi upah. Selanjutnya tolong dibantu Zebulon. Masih yang melahirkan. Lalu berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah. Awalnya tidak dicintai, terus saya berusaha dengan cara saya mendapatkan suami, tetap tidak. Dia ubah cara pandangnya. Aku akan bersyukur. Ketika dia bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberi dia upah. Ketika dia masih tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan memberi dia hadiah yang terindah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari ini kita ada di tempat ini, di tempat mana saya tidak terarah kepada keluarga kita sendiri, tapi saya lebih mengarah di mana Tuhan taruh kita, di pekerjaanmu, di pelayananmu, dimanapun. Mungkin itu saya memang tidak mau, bukan saya itu Tuhan, bukan saya. Satu hal yang saya mau katakan, jalani proses, bertanya kepada Tuhan. Bersyukur hanya satu yang dapat kita lakukan, tetap bersyukur. Tuhan taruh saya di tempat berbatu-batu, tetap bersyukur. Sampai berapa waktu kita ada di tempat berbatu-batu, kalau Allah adalah Bapa kita, Dia tidak akan membiarkan engkau di situ. Amin. Ada waktunya Tuhan akan angkat engkau. Ada waktunya Tuhan akan berkata, ke sini, selesai tugasmu di tempat ini, dan engkau akan menaikkan di sini. Yang benar, kan saya sudah di sini. Mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lea mau mengeluh. Apakah, tolong nanti pulang rumah, tolong dibaca dari kisah Lea, hidup Lea. Apakah pernah keluar sungutan dia kepada Yakub? Tidak. Memang dari anak pertama, kedua dan ketiga ada keluhan dia di sana. Lewat nama aja. Oh enggak lah, kan kamu udah cinta saya. Ngapain malam ini kau kesini? Halo, lakukan tugas kita. Kalau kita ditaruh Tuhan di tempat itu, sesulit apapun, jangan pernah menghindar. Karena Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita lari, tugas ini belum selesai, kalau kita enggak deh, itu bukan saya enggak mau, itu sakit, itu enggak pernah ada kemajuan itu. Kalau kita lari menghindar di sini, Bapak Ibu tahu, masalah itu juga tetap kita akan hadapi di sini. Benar? Mau coba? Jangan. Karena sakit. Kami pernah pelayanan di Gorontalo. Dengan perhitungan kami pulang kampung. Alasannya mau melanjutkan pelayanan orang tua, opa bukan oma, bukan pelayanan mami papi. Udah dijanji. Yuk, nanti kamu jadi begini. Pulanglah kami. Sampai di sana, situasi berkata lain.
pulang di sana, aduh, mau ketemu orang pun mereka lihat kita seperti ini, aduh. Jangan tinggalkan, jalani proses. Amin. Sakit ketika kita melihat Lea sakit, tapi ketika Lea bersyukur, Lea bersyukur kepada Tuhan, dia diberi upah. Siapa yang mau upah? Siapa yang mau upah? Pasti mau semua. Yang tidak, katakan amin, tidak mau ya. Kalau tidak mau saya bilang, Kak, kasih saya aja, dia gak mau. Yang sana juga gak mau, kasih saya aja, tangan saya masih kok. Tapi kita semua mau upah, amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Situasi sakit sekalipun, jangan pernah menghindar. Ketika kita bersyukur, ketika kita libatkan Tuhan, dia memberi kita upah. Tidak ada satu tugas, tidak ada satu. Kalau kita di pelayanan, tidak ada yang kita lakukan yang tidak dihitung Tuhan. Mungkin gembala tidak melihat Anda menyapu. Mungkin gembala tidak melihat Anda mendoakan si A, si B, si C, semua Anda sebut. Gembala tidak melihat. Tapi mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Amin. Akhir tahun kami memang benar-benar diuji. Wow, benar-benar wow Tuhan. Kali ini Tuhan bukan hanya angkat tangan, satu tangan, dua tangan, rasa-rasanya mau angkat kaki. Orang Manado paling tahu kalau bilang angkat kaki, ya benar-benar lah. Tapi saya berkata, Tuhan, saya yakin ketika Engkau menguji saya, ketika Engkau mengizinkan masalah, sebenarnya kami tidak lakukan kesalahan sebenarnya. Karena waktu Natal itu kami bekerja dari ketika kami selalu ditaruh di seksi dekorasi. Ketika kami bekerja dari pagi, ide selalu begini, sampai tengah malam pun kami kerja. Tapi apakah kami dapat Sinung Toto? No. Sinung Toto itu orang Bangka, saya udah pintar loh. Orang Bangka itu katanya terima kasih banyak. Ketika kami sudah melakukan ini, waduh, ada yang bilang itu bagus. Tapi ujung-ujungnya, aduh Tuhan tolong, aku bilang, Tuhan sudah mereka tidak kasihku seragam. Karena dikasih seragam, panitia kasih seragam. Pertama sudah nama saya tidak ada, sudah tidak kasih seragam, dilapor lagi. Bukan lapor pakai nama inisial, disebut nama dengan jelas. Saya katakan, Tuhan, KPK aja ketika mengasih sesuatu nama pasti inisial aja ya. Tapi waktu itu mulai orang bilang, lapor aja bilang begini. Saya bilang, tidak Tuhan, saya mau belajar taat. Sakit, aku bilang sakit, benar. Saya tidak mau mengurangi. Masih di sebelah, pada saat pembubaran panitia, masihlah nama kami diangkat-angkat. A, B, C. Aku bilang, puji Tuhan. Sakitku, Tuhan yang tahu. Semua yang ku rasakan, Engkau juga merasakan. Ketika engkau sementara menangis, orang melihat matamu biasa aja. Orang melihat wajahmu, kau berusaha untuk tetap enjoy, padahal hatimu sedang menangis. Tuhan sedang merasakan tangismu. Amin. Jangan takut ketika Tuhan tahu hatimu. Tangisanmu Tuhan lihat. Lea menangis, Lea menitikkan air mata mungkin. Di depan Yakub dia manis saja, berusaha untuk tetap. Tapi kita aja ketika kita menaruh posisi kita di Lea pasti kita nangis. Benar? Ibu-ibu, saya maaf bapak-bapak, saya tidak lagi menghukum bapak-bapak. Saya lagi mengajar.
saya lagi sama-sama kita belajar, ketika kita ada di dalam satu situasi yang sebenarnya kita tidak mau. Kita tidak mau ada di situ, tapi Tuhan mengkehendaki engkau ada di posisi itu. Hal yang keempat, ubah pola pandang. Berharap suami gak usah, bukan tidak lagi, tapi kita berharap Tuhan, kita andalkan Tuhan. Suami tetap Tuhan kasih bagi kita, tetap ada. Buktinya Yakub tetap masih ada anak yang kelima, Dina, anak yang ke-7, anak yang ke-7. Setelah lahir Dina, Lea tidak melahirkan lagi. Saya membawa hari ini pelajaran apa yang dapat kita lakukan, kita ambil lewat figur Lea. Kebanyakan orang membanggakan Yakub. Ini buktinya salah satu, saya tidak mau lagi uji coba ketika saya katakan suami istri Yakub, Rahel. Tapi sebenarnya biasanya kalau hidup kita suami istri, ketika mati kubur dua ya, suami di sebelah, istri di sebelah. Itulah akhirnya. Kita buka Kejadian 35 ayat 19. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu ke Betlehem. Lompat ayat 49, pasal 49 ayat 32. Mulai 29. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka. Ini topiknya Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah diberi Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikumpulkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Selanjutnya ayat 32 kita baca sama-sama. 32. Lea dan akhirnya Lea dikuburkan di tempat pekuburan leluhur. Tidak gampang orang ada di keturunan leluhur. Akhirnya sebegitu beratnya Lea, tapi Tuhan hentar perjalanan dia. Yang tidak dicintai awalnya, yang tidak disayangi, yang tidak dimuliakan oleh Yakub awalnya, tetapi sampai sekarang, mungkin nanti kalau kita sampai Tuhan kasih kesempatan ke Israel, kita cari ini tempat kuburan leluhur. Ada satu posisi di situ, Yakub dan Lea. Dia dimuliakan. Sampai sekarang mungkin kita bisa temukan ini, di mana didampingkan Yakub sama Lea. Begitu luar biasa perjuangan Lea. Dari yang tidak diharapkan, dari yang tidak dicintai, tapi akhirnya dimuliakan. Dia ada di setara dengan leluhur-leluhur. Dia dimuliakan. Sampai hari ini kita mungkin bisa melihatnya. Karena apa? Karena dia taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Kita mungkin melihat kan Tuhan tidak lihat. Saya butuh A, saya butuh B,
tahun kami terus bekerja, saya bilang, Tuhan, adalah waktu kita untuk refreshing. Itu pikiran saya bulan September ya. Ada jemaat mau keluar, saya bilang, kunege, bahasa Bangka, saya juga mau. Kunege, ya pasti, kata orang tua itu, ya pasti, kamu pasti. Dalam waktu singkat, Tuhan jawab. Tapi kami tetap diam, sekalipun waktu Tuhan jawab itu, kami masih terus mengalami hal-hal yang, oh Tuhan, benar-benar sakit ini Komang. Orang Manado pasti keluar. So memang sakit Komang ini. Tapi saya tetap melihat, di balik air mata, di balik tekanan, saya yakin tidak sia-sia kita bekerja untuk Tuhan. Sudah oke, sampai oke deal. Waktu mau ambil tiket, belum lapor Bu, kami belum lapor, kami udah coba-coba cari. Saya bilang, Tuhan, kasihlah saya Garuda. Bukan gengsi-gengsian Tuhan, tapi memang saya ada satu sisi saya bilang, kasih saya Garuda, saya akan foto mana ada saya dan ada logo Garuda. Di mana apa yang kamu hina, apa yang kamu sepelekan, Tuhan kasih saya luar biasa. Saya tidak bermaksud ngomong, tahu enggak, tidak, satu foto saja saya akan kasih. Tuhan sayang anaknya. Amin. Benar. Ketika kami lihat, wow, ada Garuda, harganya lebih murah dari yang lain. Dia promo di atas, mungkin ada satu di atas dia cuma beda 20.000 ya. Saya bilang, wih benar-benar Tuhan ini baik banget. Saya ambil. Langsung 3 kita ambil. Setelah itu, saya coba dong mau lihat. Besok, saya coba lihat lagi. Tiket untuk hari itu. Ada nggak Garuda? Tidak ada. Apakah itu kebetulan? Apakah itu kebetulan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang kebetulan. Kalau memang Tuhan siapkan bagi anaknya, Dia pasti siapkan. Yang pertanyaan di sini, seberapa dekat kita dengan Tuhan? Seberapa kita dekat dengan Tuhan? Kayaknya saya cuma bilang, Tuhan, saya mau ibadah. Masa baju minggu kemarin harus saya pakai? Saya mau coba cari. Belum dapat, udah ada di meja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu bukan hanya berlaku bagi kami. Kan itu gembala, kan itu hamba Tuhan. No, kita sama-sama semua hamba Tuhan. Karena di dunia ini cuma 2. Hamba dunia, hamba iblis, dan hamba Tuhan. Jadi mau disebut hamba apa? Kita sama-sama hamba Tuhan, katakan amin. Amin. Kalau janji Tuhan akan memberkati, bukan hanya kepada pendeta, bukan. Kepada semua yang menyatakan Engkau Bapakku, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, Engkau sahabatku, Engkau juga akan mengalami janji-janji. Puji Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan pasti memberkati hidup kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tetap bersyukur, setia sampai akhir. Jangan ragu. Tidak ada, oh kan nanti Tuhan lupa saya lakukan ini. Tidak. Kalkulator Tuhan, bukan kalkulator lagi agaknya ada di sana. Komputer Tuhan dan asisten malaikat-malaikat di sana, oh bekerja sesuai profesi masing-masing. Tidak ada yang terlewat. Amin. Kalau ibu gembala, kalau wakil gembala mungkin ada yang terlewat. Oh ada yang ulang tahun saya lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang kita lakukan pasti dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Saya percaya dapat memberkati kita hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang.